Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, mudah-mudahan insyaallah hari yang terakhir di bulan Ramadan ini kita pun masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan saum Ramadan kita, ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita, dari salat tarawih, tilawah Al-Quran dan tadarus Al-Quran, serta salat wajib yang lainnya kita laksanakan sehari-hari. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita untuk mencapai derajat takwa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seperti yang telah diuraikan oleh asatidz kita Pak Haji Hasan Basri beberapa waktu lalu, bahwa ibadah saum kita pun termasuk salah satu jalan saja di antara ibadah-ibadah salat, ibadah tilawah Quran kita, tadarus kita, untuk mencapai la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari terakhir bulan Ramadan ini saya akan mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri. Marilah hari terakhir ini kita jadikan momentum untuk bulan Ramadan ini sebagai penutup untuk ibadah-ibadah kita selama ini, selama 1 bulan penuh, agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lain, kita sudah mengakui semua, dan itu menurut Al-Qur'anul Karim, bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah memberikan jalan kepada kita melalui bulan Ramadan ini agar kita kutiba alaikumus syiyam. Kita harus melaksanakan saum wajib ini, hukumnya wajib fardhu ain bagi setiap diri yang sudah mukallaf untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini sebulan penuh. Mudah-mudahan menggunakan kata kutiba itu artinya agar semua membekas di hati kita. Semua ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini menjadi membekas dalam hati kita, dan kita akan gunakan 11 bulan ke depan menghadapi hidup ini. Tentu saja pedomannya semua oleh para ustaz telah diberikan pedomannya dalam sholat tarawih, ada ceramah tarawih, ada kuntum di subuh hari setelah sholat subuh. Semua yang diuraikan selama 1 bulan ini mudah-mudahan menjadi pedoman, menjadi patokan kita dalam melaksanakan hidup kita di 11 bulan yang akan datang.
Di antaranya mudah-mudahan ibadah sholat kita dan itu sudah dididik selama sebulan oleh Allah Subhanahu wa taala agar gerakannya semakin baik, semakin tumaknina, tidak tergesa-gesa. Apalagi ada tujuan untuk dakwah agar warga RW 24 Permata Biru ini semakin tertarik, semakin sering datang sholat berjamaah yang 5 waktu, terutama di masjid bersama-sama. Berarti kitanya pun, pengurus masjid pun harus sabar, menunggulah 15 menit setelah adzan subuh. Karena demi Allah, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram pun saya beberapa kali ke sana. Masya Allah, mereka 30 menit menunggu jamaahnya agar kumpul karena jutaan jamaah. Kita yang kalangan tingkatan 1 RW sajalah 15 menit saya kira cukup untuk sholat berjamaah. Karena bukan yang sholatnya lebih dahulu, yang lebih utama dari yang lain. Tidak. Demi dakwah Islam, demi kebersamaan berjamaah kita di suatu masjid ini berjamaah, kita sabar menunggu 15 menit. Itu bukan berarti melalaikan sholat, insya Allah tidak, tapi menunggu agar jamaah kita, tentu saja apalagi yang masih aktif bekerja, agar bisa bersama-sama berjamaah di masjid. Gerakan-gerakan sholatnya pun diperbaiki, duduk antara 2 sujudnya diperbaiki, bagaimana kakinya, semuanya diperbaiki agar semakin hari semakin baik tata cara ibadah kita. Begitupun dalam berhubungan, apalagi berhubungan sesama tetangga, wasaklah wajah senyum, wajah yang enak dipandang. Sakasep kumaha oke, ari senyum hese, Masya Allah, tidak lebih indah daripada yang biasa-biasa saja wajahnya, tapi senyum menghadapi tetangga kita. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir itu, diantaranya salah satunya adalah baik kepada orang tetangga kita. Senyum sumringah ketinggalan bahagia. Jadi kita yang dalam rangka beribadah kepada Allah itu tampak bahwa ibadah kepada Allahnya dengan bahagia, dengan tersenyum, dengan senang hati melaksanakan ibadah itu. Karena itu jadi corong bagi kita untuk agar selalu terlihat indah umat Islam. Bahkan ada perkataan yang paling tidak saya sukai ini, katanya orang masuk Islam itu lihatlah ajarannya, ajaran Islamnya, bukan lihat musliminnya, bukan lihat kaum muslimin. Kalau lihat kaum muslimin masih banyak katanya kurang. Betul. Jangan lihat muslimnya, tapi lihat ajarannya, betapa indahnya Islam mengajarkan kita. Kita saja yang masih kurang detail mempelajari Islam. Jangan yang susah-susah, belajar tahajud segala macam, insya Allah ada tahapannya. Kalau sudah rajin segala macam sudah baik, barulah kita mulai perbaiki untuk diri kita. Kalau bisa berjalan beriringan bersama-sama, diri kita perbaiki dalam hubungannya dengan sesama muslim juga harus lebih baik. Insya Allah nanti Islam akan dipandang lebih indah oleh orang lain dan akan mulai tertarik kepada Islam. Hadirin rahimahullah, saya kira yang lain yang perlu kita pelajari di dalam pendidikan bulan Ramadan itu adalah ibadah Ramadan itu, saum di bulan Ramadan itu adalah prosesnya paling lama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sholat itu satu waktu paling lama membutuhkan waktu 10 menit. Haji juga, kalau tidak karena keterbatasan sarana mah, tawaf cuma berapa menit, kemudian melakukan sa'i berapa menit, 7 kali putaran Bukit Sofa dan Marwah 7 kali,
kemudian tahallul sebentar, kemudian tawaf ke apa namanya ke wukuf di padang Arafah, wukuf di padang Arafah, kemudian melontar jumroh di Mina. Cuma berapa menit itu kita laksanakan dengan baik bisa. Tapi saum Ramadan 1 bulan penuh kita melaksanakannya, dan 1 hari bisa 12 sampai 13 jam sehari. Kita harus tekuni dengan baik. Oleh karena itu ibadah-ibadah itu memberikan bekas, jadi panduan, pedoman buat kita hidup. Bukan buat nanti kita mati mah sudah tidak ada pedomannya lagi. Tidak usah sholat lagi, tidak usah saum Ramadan lagi. Sekarang mumpung masih hidup untuk bekal kita nanti. Karena itu pesannya tidak mau main itu. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah pasrah, tunduk patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga ya Allah badai dikumahakeun we abdi, nyanggakeun abdi tos ibadah satya sana. Sudah melaksanakan semua ajaran dan aturanmu dengan semampu kita, dan itulah nanti yang akan diperhitungkan. Jadi tilawah Quran, tadarus Quran itu beda, dan itu akan diperhitungkan semua. Jadi saya sih ini saran saja, bukan untuk kita lah ya, untuk kita orang biasa ini dalam rangka masih belajar. Bukan soal khatamnya berapa kali, tapi perbaiki bacaan Quran kita, perbaiki. Jangan sampai masih otak-atik. Perbaiki dulu pronunciation-nya, bahasa Inggris, ucapan setiap katanya kita perbaiki. Panjang pondoknya kita perbaiki. Mumpung masih bulan Ramadan. Setelah ini bulan Syawal mulailah kita. Kalau perlu belajar membaca Al-Quran lagi nggak apa-apa, diperbaiki bacaannya. Jangan masih begitu-begitu aja. Jadi kalau mukhlisin ini nanti misalnya yang bertugas di imam terlambat, ada halangan apapun, banyak yang akan disuruh gantikan. Dan kita perbaiki juga cara berjamaahnya. Saya sih sarankannya yang di belakang imam 2 orang minimal harus siap menggantikan bila imamnya berhalangan ketika mengimami. 2 orang di belakang imam itu wajib, itu salah satu maju ke depan, imam digantikan kalau darurat keadaannya. Itu saja aturan-aturan seperti itu diatur dalam Islam. Tidak semua dari belakang mau menggantikan imam, gimana melangkahnya, kan sulit. Seperti diatur dalam Islam, ada aturannya. Kalau itu kita baca itu aturannya, sehingga kita makin lama makin baik di dalam tata cara melaksanakan ibadah berjamaah, sholat berjamaah. Demikian saja, terlalu banyak saya kira kalau disampaikan dalam satu waktu ini. Mudah-mudahan saum kita, sholat kita, ibadah-ibadah yang lain kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mabrur, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita menjadi jujur pada diri kita sendiri. Kita tidak usah Ramadan akan meninggalkan kita sedih, laras katanya terhati. Nyatanya kita lebih senang menghadapi 1 Syawal Lebaran besok. Kalau gitu berarti kita nggak senang Ramadan mau meninggalkan kita. Sudahlah, yang gitu-gitu dalam hati saja. Ya Allah, memang berat meninggalkan Ramadan ini. Tapi itu pengaturan Allah. Saum wajibnya 1 bulan Ramadan saja, wajibnya itu. Allah yang mengatur 1 bulan habis, maksudnya kita ikhlas dan ridho ya Allah.
kami diatur oleh Engkau, kami ridho. Tapi tolong terima amalan ibadah Ramadan kami. Maafkanlah kekurangannya dan perbaiki lagi. Mudah-mudahan di tahun depan kita akan melaksanakan ibadah Ramadan ini, sahurnya, sholatnya, tadarusnya, tilawahnya lebih baik lagi. Demikian saja. Memang agak keras, tapi saya yakin ini adalah terakhir. Mudah-mudahan membekas di hati kita semua untuk memperbaiki semua amalan ibadah kita setelah bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.